aku menanti, memantaskan diri. Sungguh ku inginkan dia, yang terbaik untuk bersama. Tak mudah dapatkan, senyummu terpancar indah. Kau yang mau menerimaku apa adanya diri ini. Izinkan aku untuk menghalalkanmu, menjadikanmu ujung penantianku. Kau satu yang ku mau, ada dalam doaku selamanya. Cintaku, tak mudah dapatkan, senyummu terpancar indah. Kau yang mau menerimaku apa adanya diri ini. Izinkan aku untuk menghalalkanmu, menjadikanmu ujung penantianku. Kau satu yang ku mau, ada dalam doaku selamanya. Cintaku hanya untukmu, penantianku. Meski tak mudah, kau harus percaya, kita lewati bersama. Situasi pandemi corona, maka untuk memenuhi standar ataupun prokes, jadi kami sangat berharap kepada kita semua, dan kami sangat berharap supaya kita memaklumi situasi ini. Dan untuk itu kami juga meminta kepada kita bersama, yang pertama, dan semua kita yang hadir di rumah ini harus memakai masker,
Kemudian yang kedua, kami sangat berharap supaya kita menjaga jarak, karena seharusnya di rumah ini tidak lebih dari 10 orang, termasuk pengantin, termasuk saksi, termasuk wali. Itu aturannya, tidak lebih dari 10 orang. Kan tapi Bapak Ibu, kami mengerti, karena ini adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah yang tercurah kepada kita pada saat ini, hingga di siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, tentunya di rumah yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul tentunya dalam rangka untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa dan restu atas pelaksanaan walimatul urs ataupun rencana pelaksanaan akad nikah daripada anak kita, daripada saudara kita, Tardas Surul Fadli Simamorang dengan calon istrinya Roiman Sidalai. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kiranya kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kedua mempelai yang berbahagia, tolong dipakai maskernya. Dari keluarga calon istri, kemudian nanti dilanjutkan dengan salah seorang yang mewakili dari keluarga calon suami. Kemudian acara berikutnya, acara yang keempat adalah pemeriksaan ulang, kemudian penyerahan mahar, pembacaan khutbah nikah, ijab kabul dan doa. Ini nanti akan kami pandu secara berangkai. Kemudian nanti acara yang kelima adalah penyampaian kata-kata nasihat ataupun tuntunan kepada kedua mempelai. Tadi telah kami sepakati dengan ahlul bait. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh yang mewakili ataupun salah seorang yang mewakili dari keluarga calon suami. Kemudian nanti yang terakhir adalah yang mewakili dari keluarga calon istri. Kemudian nanti yang keenam, penutup selesai. Itulah acara yang akan kita laksanakan, dan bahan acara ini bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Maka mari kita awali dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya kami serahkan kepada salah seorang mempelai untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi dawratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kata sambutan yang pertama kami serahkan kepada yang mewakili daripada pihak calon istri. Kami persilakan. Syukur kita ucapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alian lidah sempurna nikmat kesempatan doa kesehatan dalam rangka menikahkan anak kami, yaitu Roiman dan anak kami Markus Mamura dari Panti. Yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Syifah Jaya yang telah hadir untuk menikahkan anak kami dan menantu kami. Mudah-mudahan nantinya tidak ada penghalang pun. Semoga Allah meridai kita semua sampai selesai nantinya. Amin ya rabbal alamin.
Begitu juga pada sanak saudara atau bapak dan ibu yang menghadiri akad nikah yang akan dilaksanakan pada hari ini. Semoga kita semua satu doa untuk menyaksikan atau untuk mendukung. Semoga yang akan dinikahkan anak kita itu nanti mendapat sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya demikian bisa kami sampaikan dari pihak Tarburu atau Majelis Lelai. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kepada salah seorang yang mewakili keluarga dari calon suami. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan dapat kita berkumpul di hari ini dalam rangka pernikahan anak saya Tardas Mangura dan calon permen saya Roiman Silalagi. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada atau terima kasih kepada Bapak Kua Kecamatan Pahezai yang mana telah hadir dan melaksanakan akad nikah anak kami. Semoga panjang umur dan sehat-sehat. Begitu juga kepada Dilaiku Songenang-enang Bau beserta keluarga besar Silalahi Naura Bertani di Utau dapat menyaksikan akad nikah anak kita. Semoga lalai Enang Bau mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita orang tuana, kita keluarga besar, lain silala itu semua orang. Pergi margunggung, pergi tala itu anak kota. Dilihat kita panjang umur, dok kesehatan, dok rezeki itu duluan. Asabul kita dapat mekel di banak kaya kota. Yang betul sepatah saya dapat Indonesia agabeon amaraun terutama dorongan berkeluarga. Semuanya dia muakai nang yang muak kerja nami naura pertama son dapat kita sonar berkumpul son menyaksikan akad nikah anak kami do permekon. Melihat kurang mau pasal tani kalau memang diberi kami do kami naro pamuru muna siapatis kepedulian muna menyaksikan dalam rangka pernikahan. Saya sangat marah madua umaita dapat dia anak kodok pernah yang keluarga yang ada warahmah di juluan sudah menurut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan ulang penyerahan mahar, pembacaan khutbah nikah, ucap kabul dan doa ini akan kami pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kedua mempelai yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan akad nikah daripada kedua mempelai, kami dari petugas pegawai pencatat nikah Kecamatan Purbatua akan terlebih dahulu menyampaikan tentang rukun nikah, dan tentunya ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada kedua mempelai supaya dijawab dengan baik dan jujur. Bapak Ibu kedua mempelai yang dirahmati Allah, bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, selanjutnya rukun nikah yang kedua ada calon istri, kemudian rukun nikah yang ketiga ada wali, kemudian rukun nikah yang keempat ada 2 orang saksi, dan rukun nikah yang kelima ataupun yang terakhir adalah ada penyerahan dan penerimaan ataupun ada ijab dan kabul. Inilah rukun dalam pernikahan ataupun inilah rukun nikah. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama tentang kelima rukun tersebut. Rukun nikah yang pertama tadi ada calon suami. Pada saat ini calon suami telah ada bersama dengan kita, dan sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Firdaus Kecamatan Serampah Serdang Pedagai, bahwa calon suami ini adalah seorang laki-laki bernama Tardas
Julfadli Simamora. Tempat tanggal lahirnya Pantis tanggal 15 Mei tahun 1995. Kemudian kepada Tardas Julfadli Simamora, apakah siap menerima segala kekurangan dan kelemahan calon istrinya? Apakah saat ini ada hubungan ataupun ikatan pertunangan dengan perempuan selain daripada calon istrinya ini? Berikutnya, apakah sudah pernah mufakat dengan calon istrinya tentang mahar berupa sebuah cincin emas 2,6 bukan kilo ya, bukan gram, 2,6 gram tunai. Kemudian kepada Tardas Julfadli Simamora, apakah sudah lama kenal dengan calon istrinya? Apakah ada hubungan famili dengan calon istrinya? Apakah ada hubungan darah dengan calon istrinya? Kemudian kepada Tardas Julfadli Simamora, apakah istrinya tahu akan melaksanakan pernikahan pada siang hari ini? Kami mintakan kepada Tardas Julfadli Simamora untuk istighfar. Kemudian ucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian hapuskan niat mandi wajib. Lirofnya ada nawaitu muslim. Ya. Kemudian sudah pernah menikah? Belum. Kemudian rukun nikah yang kedua ada calon istri sesuai dengan surat keterangan dari kepala desa Bonani Dulu, Kecamatan Permatua, bahwa calon istri ini adalah seorang perempuan bernama Roiman Sidalahi, tempat tanggal lahir Lubu Harambir tanggal 9 Juni tahun 1909. Lubu Harambir tanggal 9 Juli tahun 1995. Kepada Roiman Sidalahi, tadi saya tanyakan kepada calon suaminya bahwa tadi jawaban calon suaminya tadi ketika saya tanyakan apakah istrinya tahu akan melaksanakan pernikahan pada siang hari ini, katanya tahu. Jadi untuk itu, apakah Roiman Sidalahi siap menikahkan dengan calon suaminya? Siap. Yang kedua, tadi saya tanyakan istrinya tahu akan melaksanakan pernikahan pada siang hari ini, sudah beristri. Tadi pengakuannya istrinya tahu, makanya saya tanyakan apakah siap yang ke satu, siap yang ke satu, padahal ini yang kedua. Siap yang kedua, berarti kita bubar. Oke. Siap yang kedua. Oke, saya tanyakan kepada calon suaminya, apakah sudah pernah menikah? Belum. Terjebak dia, biasanya menjebak dia. Biasanya dia menjebak, ini terjebak dia. Nah, sudah pernah menikah? Memang belum. Berarti salah jawab dia tadi. Tadi saya tanyakan apakah istrinya tahu akan melaksanakan pernikahan dengan Boru Sidalahi? Tahu katanya. Makanya saya bilang siap enggak yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Belum. Kemudian akan mintakan kepada calon istri untuk istighfar. Kemudian ucapkan 2 kalimat syahadat. Coba dulu lepaskan niat mandi wajib. Ya, sudah pernah menikah? Belum.
Kemudian rukun nikah yang ketiga ada wali yang akan menikahkan Roiman Sidalahi dengan calon suaminya. Tardas Julfadli Simamora adalah ayah kandung daripada calon istri, juga telah ada bersama dengan kita sama Bapak yang kita hormati, Bapak Janualin Sidalahi, tempat tanggal lahir Luwu Harambir tanggal 15 Agustus tahun 1968. Selanjutnya rukun nikah yang keempat ada 2 orang saksi. Kemarin secara administrasi kami telah mintakan data-data daripada kedua mempelai. Saksi yang pertama adalah Bapak Al-Ustadz Ahmad Nasrun, kemudian saksi yang kedua adalah Bapak Sekber Sidalahi. Sekalipun kita yang hadir di sini adalah merupakan saksi dalam pernikahan ini, namun secara administrasi pada saat ini hanya ada 2 orang saksi. Kemudian rukun nikah yang terakhir adalah ada penyerahan dan penerimaan ataupun ijab dan kabul. Insya Allah akan terlaksana setelah pembacaan khutbah nikah. Dan menurut pemeriksaan yang telah kami laksanakan, terutama tentang rukun nikah, alhamdulillah tidak ada yang menjadi penghalang. Itu artinya bahwa pernikahan daripada kedua mempelai bisa untuk dilaksanakan. Maka untuk sementara waktu ataupun sejenak kami persilakan kepada kedua mempelai duduknya berhadapan sebentar, dan kami persilakan kepada calon suami, kami persilakan duduknya berhadapan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Roiman Sidalahi, saya serahkan maharmu sebuah cincin emas seberat 2,6 gram tunai. Itu mahar serahkan kepada calon istrinya. Kalau sudah diserahkan ya nanti disematkan setelah selesai ijab kabul. Ya, dan kami persilakan duduknya kembali menghadap kemari. Ampusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala halal nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wada alaihi wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kedua mempelai yang berbahagia, dalam khutbah nikah ini sedikit saja kami sampaikan pesan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pesan ini nanti bermanfaat bagi kedua mempelai. Yang pertama, bahwa hari ini hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ini adalah merupakan saat, ini adalah merupakan momen, dan ini adalah merupakan waktu yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai, karena saat ini kedua mempelai hanya tinggal menunggu detik-detik terakhir untuk melepaskan satu status lajak. Dan ketika nanti pelaksanaan ijab dan kabul, saya nikahkan kepadamu, saya terima nikahnya, kemudian saksi yang kita tunjuk, yang telah kita sepakati, yang 2 orang itu menyatakan sah, maka semenjak itu resmilah kedua mempelai melepaskan sebuah status lajang dan status gadis, dan akan berubah status, dan status itu akan naik statusnya. Yang laki-laki akan menjadi seorang bapak, yang laki-laki akan menjadi seorang ayah, yang laki-laki akan menjadi seorang pemimpin, dan yang laki-laki akan menjadi seorang kepala rumah tangga. Akan berubah status. Dan yang perempuan secara bersamaan juga melepaskan sebuah status dan akan resmi menjadi seorang ibu. Resmi menjadi seorang ibu rumah tangga, bukan seorang gadis lagi.
berubah status, baik secara hukum agama Islam ataupun secara hukum syariat, dan juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi sangat wajar jika ini adalah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai. Tentunya kami juga barangkali punya harapan yang sama. Kiranya inilah yang pertama sekaligus yang terakhir selagi hayat masih di kampung Padang. Kita bukan membelakangi Al-Quran, kan, tetapi untuk mencapai itu adalah sangat sulit bagi kita sebagai manusia yang lemah. Cita-cita yang pada saat ini telah duduk bersanding di atas pelaminan di lembah rambut ini. Barangkali tujuannya sama seperti kami dulu, ingin membentuk agar rumah tangga itu kelak menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang akur, rumah tangga yang aman dan tentram. Atau barangkali masih ada cita-citanya di atas itu, jauh belum masih di atas itu, ingin mewujudkan agar keluarganya nantinya menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun belum kami tanyakan pada saat ini, tetapi kami telah pernah mengalami hal seperti itulah cita-cita kami. Jadi kepada kedua mempelai yang berbahagia perlu kami sampaikan, kalau ingin keluarganya nantinya menjadi keluarga yang berbahagia, ada syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sebagai calon suami nanti telah resmi menjadi suami, laksanakan kewajiban dan tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Sebaliknya sebagai seorang istri, laksanakan kewajiban dan tanggung jawabmu sebagai seorang istri dengan baik dan benar. Yakinlah kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, suami dan istri, yakinlah keluarga itu akan berbahagia. Kemudian kepada calon suami dan kepada wali, tolong dipegang apa yang kami ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda Sijul Fadli Simamora, saya nikahkan kepadamu anak kandungku Roiman Silalahi, maharnya sebuah cincin emas 2,6 gram tunai. Saya terima nikahnya Roiman Silalahi binti John Walin Silalahi dengan mahar sebuah cincin emas seberat 2,6 gram tunai. Saksi? Saksi dua. Barakallahu wa baraka jama'ala khair. Alhamdulillah rabbil alamin karamil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alni 'alaika jakirin wa li ni'matika syakirin wa 'ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin wa fil jalali muna'imin wa 'anil niran mub'adin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik li hadzal 'aqdil maymun baina tardas Sijul Fadli Simamora wa Roiman Silalahi wa ja'ala rijal Allahumma sholli khairan yakun
اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعيسى وغيرهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sudah? Oke, kami persilakan kembali. Apakah meminta agar suaminya membaca sebuah janji? Janji ini namanya adalah sigot taklik, dan janji ini adalah janji suami kepada istrinya ketika masih di pelaminan. Di dalam janji ini ada 4 poin yang akan diucapkan oleh suami. Yang pertama nanti adalah bahwa suami tidak akan meninggalkan istrinya. Yang kedua, bahwa suami akan menafkahi istrinya. Yang ketiga, bahwa suami tidak akan menyakiti badan ataupun jasmani istrinya. Yang keempat, bahwa suami tidak akan membiarkan ataupun mengabaikan istrinya. Jikalau salah satu dari keempat janji itu diingkari ataupun dilanggar oleh suami dan istri tidak terima, ada catatan di bawah, ada pelanggaran dan istri tidak terima. Kemudian istri mengadukan hal itu ke pengadilan agama jikalau diberikan dengan proses-proses yang ada di sana. Nah, kemudian pengadilan agama memanggil membuat persidangan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh suami. Jadi intinya adalah, tujuannya adalah supaya istri lebih terlindungi di tengah-tengah rumah tangga. Itulah tujuannya. Saya tanyakan kepada istri, apakah meminta agar suaminya membaca dan menandatangani sigot taklik atau janji itu? Meminta atau tidak? Kepada suami, apakah bersedia atau tidak? Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sigat taklik akan saya bacakan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 19 Maret 2021, saya, Tardas Julfadli Simamora bin Ali Marif Simamora, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Roiman Silalahi binti Janualim Silalahi dengan baik, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya akan menyatakan sigat taklik saya sebagai berikut. Apabila saya, yang pertama, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Yang keempat, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhkan talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional
untuk keperluan ibadah sosial. Tapanuli Utara, 19 Maret 2021. Suami Sardas Zulfadli Simamamora. Dari samping Pak ya, samping. Nah, dari deh. Oke, kami persilakan sejenak berdiri kepada kedua mempelai. Akad nikahnya telah terlaksana dan saat ini telah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Jadi sebagai bukti bahwa pernikahan yang telah barusan terlaksana itu adalah merupakan pernikahan yang legal, baik secara hukum syariat Islam dan secara menurut undang-undang tentang perkawinan negara kita, telah juga merupakan pernikahan. Jadi pada saat ini kami akan sampaikan sebagai buktinya. Ini adalah merupakan buku kutipan akta nikah, atau bahasa yang familiar ini dikatakan dengan akta nikah ataupun buku nikah. Inilah buku kutipan akta nikah. Jadi sebelum ini kami sampaikan, ada pesan yang kami sampaikan bahwa ini adalah merupakan dokumen yang sangat berharga. Inilah dasar daripada seluruh nanti tentang data-data kependudukan kedua mempelai, data kependudukan keluarga. Inilah dasarnya. Jadi pesan kami ini harus dijaga dengan baik-baik, harus disimpan dengan baik, dan ini akan kami sampaikan dua buah buku, yang satu berwarna coklat dan satu berwarna hijau. Yang warna coklat adalah buku suami dan warna hijau adalah buku istri. Mana tahu ada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang sama waktunya di tempat yang berjauhan, bisa kedua mempelai mempergunakan buku ini. Makanya pemerintah mencetak ini dua buah buku. Jadi untuk ini, dalam kesempatan ini, buku ini akan kami sampaikan kepada kedua mempelai. Yang warna coklat untuk suami. Sudah? Sudah? Kemudian kami serahkan kepada istri. Oke?
Nun. Artinya nadang bemo ko mabit sa Pasamura dapat tamuna akan asing. Sanggit ma keluarga Karinggan, keluarga mula, saudara serohani orang tua budi bagi tamu, pengaruh mula pasal-pasal di keluarga mula. Untuk saya berdoa di apa tua, saya di Sahabat Tuhan tamu itu Tuhan dua suami sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang itu terlaksana akan bulan perjalanan dengan tahun Bapak Kapolri Syafai Jai. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua bulan perjalanan semuanya dari pemerintah berdiri negara ini na adong GBAN garis besar haluan negara. Edong barak kebutuhan negeri. Cuma di keluarga kau ini nanggot. Baik, terima kasih kepada orang tua kami, baik itu dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang turut hadir dalam acara pernikahan kami 19 Maret 2021 sudah terlaksana, dan semoga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berguna di tengah-tengah negara, masyarakat, dan terlebih-lebih di depan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bapak, Mama. Untuk semuanya yang hadir pada saat ini, terutama untuk kedua orang tua saya mengucapkan banyak terima kasih karena dari awal saya lahir sampai saat ini menyayangi saya sepenuh hati. Dan untuk semuanya terima kasih yang sudah mendoakan, semoga doa yang sama Allah berikan kepada kita semua. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Agar ku ingat selalu dan berharap hidupmu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Satu kenai nama tinggal hono kuma HP sudah
semua tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan, tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Oh, cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Bahagia selalu sampai bergeser dulu Inang, Inong geser dulu yang pakai beras ini ya. Awas dulu, awas. Le. Le, awas dulu le. Itu tidak mangsa, gonggong. Saya tidak tujuh budak. Gonggong pada mangsa, sehat-sehat. Bah angka dong. Ya, berpilih nih kawan. baru dengan Rohman Selahi. Bahagia selalu sampai ke anak cucu dari keluarga hingga Singapura. Jadi itu enggak asa pinat tulang di jeb, tulang apa kok? Bawa penguan aku muna. Bajang urun. Oh, ada bajang urun. Jalan, jadi sila jalan. Panjang urun dua. Oh, kaget betul. Tulang. Tulang buga dia nak tulang. Kalau nak tulang, mereka tak bunat dua. Kalau di luar ni udah semorong, bulu nak kurang bulu dua. Ada kau di semorong, bulu kurang. Kalau di luarnya udah boy. Oke. Umar di pabrik.
Udah, nggak usah nangis. Udah pernah nangis. Ada ngalas kero, asal orang aja. Tembus tangis, iya baru. Ada 16 ruang sama mudi. Iya. Baru kami tahu. Ya, tuh nak perlu di mana gitu. Perlu di mana? Oh, masuk ke dalam. Sini. Lagi ya dulu non. Tanda tahu. Sektor internasional mana? Jadi ini itu pelaksanaan. Kaya jalan kamu ke Bazano lah ini. Sana jalan ka. Potongan, jadi itu ibaratnya kayak mengakan pokmi. Kalau ulang tahun mau bayar kan, asik tuh mau bayar kan, orang-orang tahun ini hamil, semua mau bayar. Ngede hampir kami. Halo guys, awan, langsung ke polisi nih. Bisa juga ya sini merokok. Bisa sini merokok pernah. Tenanglah para. Yang segan ya para sama itu kita ini. Makanya kita perah. Burunya itu. Hah? Burunya. Oh buru ya sama nih itu buru itu sama. Iya. Panggil buru tidak apa-apa. Ada kalau di bawah udah urus bersuruk kan? Urus. Ngintip. Ya tukang pukul. Ah, maju pungannya. Di nababan. Tukang pencetnya, ujungan. Adong do tulak iso. Dia. Ada danurat. Baik. Baik. Makanya hubungan nak kanina. Eh, wala Masugo edena, ada ibing. Edena ibing. Hula-hula dalahi. Tulang dinurat. Ya kan? Itu semua. Lalu balikan ada edena ini. Oras talagang parang iyuputa sila Pokoknya nasugo nga ito ibing. Ada yang belum nasawer na yun. Ujung-ujung nasawer. Jangan lupa kasih sawer. Ujung-ujungnya nggak enak ya. UUD. UUD rupanya. Kami tadi kalau tahu lah kami nggak main malam ini kan, misal kami cepat datang. Tapi karena mau main kami malam ini maka cepat datang. Ya kan Gar kan? Tadi kau waktu sah, oke kan kata dia? Hilang-hilang. Hah? Hilang-hilang. Dia? 2 kali ngupang-ngupang kayak dia. Oh, apa dia ngantuk? Ngantuk. Tadi malam mau dia. Tapi mah hatane, aha, gimana?